Yuk guys, buat kamu yang ngaku fans Arsenal sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih. Semoga Arsenal juara. Arsenal memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham di Craven Cottage. Hasil ini menjadi momen penting bagi The Gunners yang sebelumnya gagal menang dalam 2 kunjungan terakhir ke stadion tersebut. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Leandro Trossard memanfaatkan umpan sundulan Gabriel Magalhaes setelah situasi sepak pojok yang diawali oleh umpan akurat Bukayo Saka. Keputusan Mikel Arteta untuk tetap mempercayakan Trossard di sisi kiri sempat menimbulkan perdebatan. Sebagian pendukung menilai Gabriel Martinelli lebih layak tampil sejak awal mengingat performanya yang impresif dalam pertemuan terakhir melawan Fulham di Emirates Stadium pada April lalu. Namun, pilihan Arteta terbukti tepat. Meskipun statistik individu Trossard dalam laga ini tidak menonjol, tanpa umpan silang sukses dan hanya memenangkan setengah dari duel yang diikuti, penyerang asal Belgia itu menunjukkan ketenangan saat momen krusial tiba dengan mencetak gol kemenangan yang menentukan. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal menjaga keunggulan di puncak klasemen dan memperlihatkan ketangguhan mental setelah beberapa laga ketat sebelumnya. Trossard kini telah tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan beruntun di Premier League dan Liga Champions, menegaskan kepercayaan Arteta terhadap kontribusinya dalam sistem permainan tim. Meskipun belum mencapai performa terbaiknya musim ini, ia tetap mampu mencatat 3 gol dan 2 assist dari 9 penampilan. Martinelli terus menunggu kesempatan untuk merebut kembali tempatnya di starting lineup. Namun, setelah penampilan penentu di Craven Cottage, Arteta tampaknya akan mempertahankan Trossard sebagai pilihan utama di sisi kiri dalam waktu dekat. Fokus berikutnya tertuju pada laga Liga Champions melawan Atletico Madrid yang dapat menjadi ajang rotasi sekaligus pembuktian bagi keduanya. Arsenal memetik kemenangan tipis 1-0 atas Fulham di Craven Cottage. Namun laga tersebut tak lepas dari kontroversi keputusan VAR. Bukayo Saka sempat dijatuhkan di area kotak penalti oleh pemain pengganti Fulham, Kevin, yang membuat wasit Anthony Taylor awalnya menunjuk titik putih. Setelah meninjau tayangan ulang, keputusan itu dibatalkan, memicu perdebatan di kalangan pengamat. Mantan gelandang Premier League Steve Sidwell menilai kontak fisik jelas terjadi sebelum bola disentuh pemain Fulham sehingga penalti seharusnya diberikan. Jamie Redknapp pun menilai situasi tersebut berada di wilayah abu-abu dan tidak cukup kuat untuk pembatalan keputusan awal. Terlepas dari insiden itu, Arsenal tetap tampil disiplin dan fokus hingga akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Leandro Trossard di babak kedua. Gol tunggal tersebut memanfaatkan umpan Gabriel Magalhaes dari situasi bola mati. Hasil ini memperpanjang keunggulan Arsenal di puncak klasemen Premier League sekaligus menunjukkan kematangan skuad asuhan Mikel Arteta dalam menghadapi tekanan. Meski keputusan VAR sempat memicu kontroversi, kemenangan ini menegaskan soliditas dan mental juara yang terus tumbuh dalam tim London Utara tersebut. Arsenal mendapatkan keuntungan besar dalam perburuan gelar Premier League setelah Manchester United secara mengejutkan menumbangkan Liverpool 2-1 di Anfield. Hasil tersebut membuat The Gunners kini unggul 4 poin dari Liverpool yang turun ke peringkat 4 serta hanya terpaut 3 angka dari Manchester City di posisi kedua. Liverpool kembali gagal tampil konsisten, kebobolan lebih dulu lewat gol cepat Bryan Mbeumo sebelum Cody Gakpo sempat menyamakan kedudukan.
Namun, harapan tim asuhan Arne Slot pupus setelah sundulan akurat Harry Maguire memastikan kemenangan bagi United. Kekalahan ini menjadi yang ketiga beruntun bagi Liverpool di Liga, sekaligus membuka peluang lebar bagi Arsenal dalam perebutan titel. Kemenangan atas Fulham sehari sebelumnya membuat Arsenal semakin percaya diri menghadapi jadwal padat ke depan. Mikel Arteta menilai kemenangan itu menjadi bukti kematangan timnya, terutama dalam menghadapi laga sulit di markas lawan. Ia menekankan pentingnya menjaga mentalitas dan kemampuan tim untuk menang di berbagai situasi, sembari mengelola beban pertandingan agar tetap kompetitif di semua kompetisi. Sejak mengambil alih tim pada akhir 2019, Arteta berhasil membangun Arsenal menjadi kekuatan besar di Eropa, meski baru meraih satu trofi Piala FA 2020. Dengan Liverpool yang sedang terpuruk dan performa Manchester City yang belum sepenuhnya stabil, peluang Arsenal untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar Liga kini terbuka lebar. Jurrien Timber terus menunjukkan konsistensi dan ketenangan yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling penting di Arsenal sejak bergabung dari Ajax. Kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi pertahanan, membaca permainan dengan cerdas, serta tampil stabil di setiap kesempatan, membuatnya menjadi sosok andalan dalam sistem Mikel Arteta. Profesionalisme dan kedewasaannya di lapangan telah memberikan keseimbangan bagi lini belakang The Gunners, sekaligus memperkuat ambisi klub dalam perebutan gelar. Manajemen Arsenal sepenuhnya menyadari betapa vitalnya peran Timber dalam proyek jangka panjang mereka. Arteta melihat sang bek sebagai bagian integral dari struktur tim yang ingin ia bangun, seorang pemain yang mampu menjaga stabilitas, memimpin dari lini belakang, dan menunjukkan kedisiplinan taktis yang tinggi. Dengan kombinasi ketenangan dan etos kerja kuat, Timber menjadi simbol karakter baru Arsenal yang solid dan fokus. Penampilan impresifnya juga berlanjut di level internasional bersama tim nasional Belanda, menjadikannya incaran sejumlah klub besar Eropa, termasuk Bayern Munich. Namun, Arsenal tetap percaya diri dapat mempertahankannya. Laporan Express Sports menyebutkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak sudah dimulai, menegaskan niat klub untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Meski ada minat dari luar, Arsenal diyakini tidak khawatir. Timber disebut sudah merasa nyaman dan sepenuhnya sejalan dengan visi klub. Hubungan baiknya dengan Arteta dan suasana positif di ruang ganti menjadi faktor utama yang memperkuat keyakinan bahwa bek asal Belanda tersebut akan tetap setia di Emirates dan terus memainkan peran penting dalam upaya Arsenal meraih kesuksesan di masa depan. Para penggemar Arsenal kini mulai berani bermimpi besar setelah akhir pekan yang kembali menghadirkan kemenangan penting. Harapan untuk menjuarai Premier League untuk pertama kalinya dalam 22 tahun semakin nyata. Dan kini muncul pertanyaan yang lebih besar. Bisakah mereka meraih double dalam arti baru, menjuarai Premier League sekaligus Liga Champions di musim yang sama? Dengan kedalaman skuad yang luar biasa setelah bursa transfer musim panas, Arsenal kini memiliki keseimbangan yang mampu menghadapi badai cedera, skorsing, maupun penurunan performa yang seringkali menggoyahkan klub besar di fase akhir musim. Kemenangan tipis 1-0 atas Fulham membuat The Gunners unggul 3 poin di puncak klasemen, meninggalkan Manchester City di posisi kedua dan Liverpool 4 poin di belakang.
Pertahanan kokoh menjadi dasar kebangkitan mereka. Dalam 8 laga liga, Arsenal baru kebobolan 3 gol dan belum tersentuh di kompetisi Eropa melawan Atletico Bilbao maupun Olympiakos. Stabilitas itu menjadi kunci dalam menghadapi Atletico Madrid yang terkenal solid di bawah asuhan Diego Simeone. Meski begitu, tim asal Spanyol itu hanya 2 kali mencatat nirgol dari 11 pertandingan, membuat peluang kemenangan Arsenal di kandang terlihat menjanjikan. Di lini depan, Victor Gyökeres memang belum sepenuhnya tajam setelah pindah dari Sporting, namun pergerakannya yang aktif dan kemampuan membuka ruang tetap menjadi aset penting. Arsenal juga diyakini masih memiliki potensi besar untuk melangkah jauh di Liga Champions dengan posisi mereka sebagai salah satu unggulan utama di belakang Manchester City. Semangat juang tinggi, organisasi permainan rapi, dan mentalitas kompetitif yang semakin matang membuat banyak pihak percaya bahwa Arsenal bukan hanya kandidat juara liga, tetapi juga pesaing serius di Eropa. Jika konsistensi dan ketenangan ini terjaga, mimpi meraih 2 trofi paling bergengsi sekaligus bukan lagi sekadar angan, melainkan peluang yang benar-benar bisa diwujudkan.